Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama Bapak Sarino selaku Kepala Sekolah di SD DUD Medan. SDIT DUD Medan. Jadi langsung saja, boleh. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya tentang keunggulan yang ada pada sekolah ini. Keunggulan misalnya contoh apa saja sih yang unggul bisa pula sekolah ini terpilih oleh masyarakat untuk memasukkan anak-anaknya ke sini. Langsung aja. Terima kasih. Hari ini kita berjumpa dengan alumni dari Universitas Islam Negeri Medan. Jumpa saya ingin berdiskusi. Alhamdulillah hari ini kita jumpa terkait untuk sekolah sendiri. Apa sih keunggulan sekolah Islam di Medan ini? Sekolah ini. Salah satunya yang pertama dari tata letak ini. Tata letak ini mungkin tidak terlalu dihiraukan sama masyarakat, sama orang-orang tertentu, tapi ada peluang-peluang tersendiri bila mana letak kurikulum bagi sekolah itu sendiri itu menjadi keunggulan. Contoh salah satunya kita ini berada di dalam kompleks. Apa manfaatnya di sana, keunggulannya? Yang pertama, kita sudah dilindungi dari lingkungan yang tanda kutip gitu. Kita sudah dilindungi, kita sudah masuk di dalam komplek, ada peraturan komplek dan sebagainya. Yang kedua, sudah di dalam komplek, kita kemudian membuat safety lagi untuk keamanan. Ada security, kan gitu, keamanan. Jadi dua kali kita di cover dari segi keamanan. Kemudian akses untuk keluar masuk sekolah ini juga tidak sulit, baik kendaraan sepeda motor sampai yang bus pun bisa masuk. Jadi ini juga mendukung, baik itu mendukung salah satunya kegiatan kita, salah satunya yaitu kegiatan rehabilitasi yang dulu itu awalnya itu studi ekskursi, cuman kita modifikasi secara bahasa yaitu rehabilitasi. Regla agar anak-anak ini kedepannya fresh, tapi di dalamnya itu dapat edukasi. Jadi bus masuk ini salah satu tempat yang mendukung keunggulan tempat. Yang selanjutnya keunggulan di masyarakat juga, yaitu ketika kita berada di komplek juga ya, masyarakatnya, lingkungan sekitar ini juga bisa lebih mempermudah kita untuk mengembangkan informasi bahwa ini loh sekolah Islam, ini loh kita membuat sekolah yang di dalamnya itu karakter Islamnya yang kita tanamkan. Kemudian informasi itu ketika memang lebih modern kita anggap gitu ya, pemikiran juga bisa lebih modern, lebih cepat perkembangan informasi itu ke masyarakat sekitar, sehingga apalagi didukung dengan hari ini yaitu pendidikan kita sudah menuju 4.0 ya, sudah mendigitalisasi. Hari ini kita tidak terlalu membutuhkan brosur sebar pinggir jalan gitu. Langsung aja share ya. Selanjutnya apa ya? Mungkin dari program. Banyak memang sekolah-sekolah hari ini, sekolah Islam kita bilang, Islam mengadopsi Islam terpadu, karena memang di awal sendiri sekolah Islam ini sedikit agak dikesampingkan. Namun melihat dengan perkembangan zaman dan terlebih-lebih dengan kondisi hari ini yang di masa pandemi ya, mohon maaf kita tadi sudah buka masker. Di masa pandemi karakter anak ini dari segi adat, dari segi ruhiyahnya, kemudian karakter tingkah laku yang seharusnya mencerminkan anak-anak yang soleh. Kenapa? Karena di pandemi ini kan mereka lebih banyak dapat lingkungan yang kurang kontrol dari orang tua. Orang tua bekerja, anak tinggal di rumah, game,
kemudian warnet, kemudian pertemanan atau berteman bermain dengan orang-orang yang tidak terseleksi, nggak ada seleksi dari orang tua, sehingga ini menimbulkan yang hari ini mungkin di sekolah anak tatap muka, sehingga kita banyak daring di rumah. Efeknya apa? Karakter juga. Di kita keunggulannya apa? Kita di sini dari sekolah ketika dari kita menjadi ada namanya orang tentang sholat, duhanya sholat, sholat sunnah juga, kemudian tahfiz taksimnya adalah orangnya, walaupun tidak terlepas dari dukungan orang tua berdua. Jadi salah satu program yaitu kita ada program laporan untuk kegiatan. Kemudian sembari tersebut kita ikut dalam menjalani sekolah Islam bertarif Indonesia. Jadi kita masuk ke dalam satu komunitas yang dia itu legal, yang dia itu bersertifikat. Kita juga ada sertifikatnya. Jadi di situ kita mendapatkan standar kelulusan SKL. Dari SKL itu ada banyak poin-poin, dari standar pendidik, standar pembelajaran, standar lulusan, sampai dari standar bangunan dan lain sebagainya. Kita mendapatkan itu. Contohnya salah satunya standar pendidik ya. Pendidik itu harus memiliki karakter. Di awal karakter ruhnya itu juga harus dibangun. Attitude-nya itu juga terjaga. Jadi standar-standar seperti itu juga yang akhirnya dapat menularkan kebaikan-kebaikan terhadap anak-anak. Jadi salah satunya itu kita memiliki kurikulum lulusan dari ITS Jaya Sekolah Islam. Dan dari demikian kita juga tidak meninggalkan kurikulum dari dinas pendidikan. Jadi ada dua, satu dari JST, satu dari dinas pendidikan. Jadi kita yang mengkolaborasikan sekolah ini. Bukan semena-mena, jadi belajarnya tahfiz taksim aja tidak. Pagi tahfiz taksim, ya pembelajaran umum tetap sama. Kita mengikuti kurikulum yang ada di dinas pendidikan. Sama kita hari ini mulai sudah menggunakan revisi-revisinya lah, pembelajaran tetap kita mengikuti ini. Kemudian keunggulan yang lain, kita memang mengamankan dan mendidik anak untuk melakukan amal-amal soleh. Salah satunya bertutur kata. Contohnya latar nggak boleh marah bagi surga. Itu kan salah satu amalan soleh yang mungkin remeh dianggap orang lain. Mungkin banyak yang tahu, jujur banyak orang yang lebih tahu hadis-hadis yang populer dan sebagainya. Tapi untuk mengamalkan amalan remeh ini kan agak sulit ya. Jadi latar nggak boleh marah bagi musuh ya. Sehingga karakter ini tertanam di anak supaya tidak terlalu bentak, ngomong sama kawannya itu juga terjaga. Cintailah saudaramu, kemudian kita ada ikrar, sayang, saling tolong menolong, saling memaafkan. Di ikrar itu kita masukkan, jadi ketika bersalah, bagaimana refleksi yang tertanam dalam diri itu, bersalah meminta maaf, salah sama Allah istighfar, taubat kayak gitu ya. Jadi kalau ngomong yang kurang pantas, kita tunjuk istighfar 10 kali. Lama kelamaan kebiasaan itu kan akan menanamkan dalam pikiran itu. Jadi sepintas tidak semuanya, sedikit yang saya sampaikan terkait beberapa keunggulan sekolah di kita ya, sehingga memang alhamdulillah hari ini ya, masyarakat masih mempercayakan kita sebagai sekolah Islam ya, untuk mendidik anak-anak mereka. Mungkin itu terkait keunggulan dari tempat. Pastinya kan mungkin ada rencana atau jangka pendeknya untuk kemajuan sekolah ini, atau mungkin rencana jangka panjangnya gitu kan untuk kemajuan sekolah ini. Kira-kira apa yang akan dilakukan sekolah ini untuk memajukan sekolah ini? Baik, kalau untuk rencana itu apa ya? PKS, rencana kerja tahunan, rencana kerja semesteran, RKM, ya rencana kerja mingguan, bulanan dan sebagainya. Artinya rencana-rencana tersebut di awal memang sudah kita tanamkan
nih dari kalender akademik sekolah sendiri. Kita punya kalender akademik dari dinas pendidikan. Kemudian saya kira bahasanya modifikasi. Kita modifikasi kalender tersebut, jadwal kegiatan. Kemudian kita masukkan di dalamnya itu program-program untuk pengembangan ke depan, program pengembangan mingguan, bulanan, hingga semester, bahkan tahunan, bahkan jangka 2 tahun dan 4 tahunan gitu. Ke depannya kita bagaimana? Salah satunya ke depannya untuk program tahunan dulu, insya Allah kita ke depan akan ini ya, membangun ya, dari sekolah sendiri kita akan menambah jenjang yang sekarang ini di SDIT DOD, insya Allah juga dan kita akan membangun SMPT dan itu jangka tahunannya. Agar apa? Agar supaya nilai-nilai yang didapat ketika mereka ini di bawah ini tidak luntur di pertengahan jalan. Di awal kita punya TKIP DOD Medan, masuk lagi nanti SDIT DOD Medan diajarkan hadis, ya kan? La taqdar wa jangan marah bagi musuh juga. Diajarkan la yashrabana ahadukum qa'iman. Enggak boleh ya kan, minum dalam keadaan berdiri. Di SD diajarkan. Ketika di SMP dia tidak mendapatkan pendidikan yang serupa, artinya dia keluar dari sekolah Islam. Mungkin mohon maaf di sekolah-sekolah Islam yang lain juga diajarkan. Tapi bila sekolah ini juga tidak balance, tidak sama ya programnya dari antara SD sama SMP, maka kebaikan-kebaikan ini pasti di pertengahan jalan akan terputus. Inilah yang menyebabkan anak hari ini TK Islam, SD-nya Islam, SMP-nya Islam, ternyata di SMA-nya dia masuk yang di dalamnya itu sedikit pendidikan Islam, maka luntur lama-lama. Jadi jangka panjangnya kita akan membuat SMP sampai SMA IT. Gitu. Yang selanjutnya untuk program untuk mengembangkan sekolah ini kita berkolaborasi dengan dunia luar, yaitu sekolah-sekolah di luar Islam sendiri, agar menjadi barometer pendidikan. Jadi kita juga program kita hari ini ada namanya studi banding, baik untuk siswa, guru, ya, maupun staf tenaga pendidik. Jadi program ini cukup bagus untuk melihat supaya kita tidak menjadi kata dalam terkurung. Kita anggap sekolah begini, ternyata kita bandingkan dengan sekolah Islam yang lain, bahkan kita bandingkan dengan sekolah-sekolah umum di akademik kita jatuh, kita tidak seperti itu juga. Itu mungkin segelintir dari sedikit dari program untuk pengembangan sekolah ini. Tadi kan juga sudah Bapak jelaskan, artinya dalam program tahunan ini SDIT ini atau DOD ini pengen bikin SMP untuk menjaga kualitas anak ini supaya tidak lari jalurnya gitu kan, untuk menjaga bagaimana dia tetap dalam circle yang sama gitu kan. Nah pastinya ini juga kan butuh namanya sumber daya manusianya atau mungkin guru-gurunya gitu kan, stok-stok yang ada di sekolah tersebut. Nah pertanyaan saya, apakah ada gitu Pak pembelajaran atau mungkin yang telah lalu evaluasi yang dilakukan terhadap guru-guru untuk kiranya menjaga kualitas ini gitu, agar mungkin tidak menurun bahkan bisa lebih maju lagi gitu. Baik, terima kasih. Jadi Mas, kalau untuk pembelajaran dan sebagainya, untuk menjaga kualitas sekolah, memang benar yang pertama itu kita dari teknik dulu ya, tenaga pendidik. Di kita ada namanya KKG, kelompok kerja guru. Di situ guru itu dituntut untuk saling berdiskusi, memecahkan persoalan yang terjadi selama mingguan. Ini program mingguan. Program mingguan sembari efeknya itu untuk menjaga kualitas yang telah ada, kemudian untuk mengembangkan kemampuan yang belum didapat. Jadi KKG kelompok kerja guru ini dalam satu minggu itu kemudian untuk menjaga kualitas juga, kita di setiap
setiap hari juga, di setiap hari Sabtu juga selain KKRG kita ada pembinaan untuk tahfiz dan tahsin, bukan untuk siswa tapi untuk guru. Jadi guru ikut tahfiz, ikut tahsin. Bahkan dalam kesehariannya guru yang ketika menambah hafalan langsung setor kepada penanggung jawab tahfiz, langsung setor untuk menjaga apa? Menjaga hafalan guru ketika guru juga mengajarkan kepada siswa. Jadi balance, tidak hanya siswa yang belajar tapi guru juga ikut belajar. Kemudian apalagi ada program kita POMG, pertemuan orang tua murid dan guru, dan pengajian orang tua murid dan guru. Jadi ini biasa rutin kita adakan untuk menjaga itu ya, menjaga kualitas sekolah juga. Salah satunya menjaga komunikasi antara orang tua dengan guru, antara orang tua dengan siswa, ini menjaga. Kenapa? Kalau orang tua tidak kita libatkan dalam program-program yatimah, dimanapun sekolah manapun tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil dalam catatan apa? Yang dapat yang berjalan hanya program sekolah saja, tapi imbas untuk masyarakatnya itu tidak ada. Karena orang tua tidak kita libatkan dalam menjalankan program itu. Gitu ya. Contoh dalam didik anak, orang tua tidak kita komunikasikan. Anak ibu seharusnya begini, ibu ini kayaknya cocoknya anak kita ini kita akan begini bu, tolong dibantu di rumah ya. Kalau tidak kita komunikasikan, hanya anaknya saja yang berhasil, orang tua tidak memahami apa yang terjadi oleh anak. Ini salah satu. Yang selanjutnya mungkin ada juga program kita untuk apa ya, menjaga di guru ya, di kualitas juga. Salah satunya itu juga kayak Jumat berbagi. Nah, ini Jumat berbagi umum, kegiatan yang umum, berbagi, empati, tapi efek yang ditimbulkan cukup besar. Salah satunya apa? Bagi guru, ya, ketika berbagi ini menjadi sebuah kebiasaan, saya kira ini dimanapun berada, orang akan saling menganggap bahwa kita ini saudara, kita ini sama orang, sesama makhluk sosial. Bagi anak-anak, ketika dia sudah menanamkan dari dini itu berbagi, mudah berbagi, maka kedepannya kelak bila mereka nanti menjadi pemimpin, ini yang akan merubah negeri ini. Dia empati terhadap keluhan orang lain, kesusahan orang lain. Ketika dia jadi pemimpin ke depan, ini menjadi perubahan yang terbaik. Bagi orang tua, ya, berbagi ini juga akan akan mendongkrak mungkin ya, akan membuat perbaikan sosial di lingkungan masyarakat. Karena ada acil takcil, ada tetangga dan sebagainya. Jadi efek yang ditimbulkan dari Jumat berbagi ini juga sangat besar. Ini kita lakukan alhamdulillah rutin dalam sebulan sekali. Jadi mungkin beberapa kegiatan atau program tersebut salah satunya yang untuk menjaga kualitas kita bagaimana supaya memang nilai-nilai keislaman, nilai-nilai karakter baik staf pendidik sampai hingga anak sampai dengan orang tua ini bisa terjaga. Berarti dapat saya simpulkan bahwa memang program-program di sini bukan hanya sekedar menjalankan hal-hal yang besar, tapi tidak menyepelekan hal yang kecil. Iya, benar. Salah satunya tadi yang telah Bapak sebutkan, bagaimana anak ini supaya terjaga omongannya, gitu kan. Ini kan juga salah satu untuk menjaga kualitas sekolah, gitu kan. Dan juga tadi juga Bapak katakan adanya program Jumat berbagi, gitu. Terus pelatihan guru seperti tahfiz dan tahsin, gitu. Juga tadi ada pengajian, gitu kan. Berarti ini juga salah satu untuk meningkatkan kualitas sekolah. Nah mungkin selama ini saya riset, saya baru menemukan di sekolah ini, gitu, yang seperti itu. Gitu. Dari Jumat berbagi ini kita lakukan dari tahun 2017. Dari 2017. Kemudian ada kita lagi visit, cuma dikarenakan ini kondisi pandemi tidak visit ini apa? Kita mengunjungi. Kita programkan dalam setiap minggu itu akan ada 2 siswa yang harus dikunjungi. 2 siswa yang dikunjungi. Jadi untuk 1 tahun kegiatan itu seluruh siswanya terkunjungi. Kita tahu supaya begini toh kondisi orang tuanya, begini kondisi anaknya di rumah. Kita lebih mendekatkan diri, sekolah mendekatkan diri dengan orang tua ini. Dan ini kita lakukan dari awal sekolah, dari tahun 2017
mohon maaf dari tahun 2013 sampai 14 itu udah kita mulai. Jadi memang dari awal memang ketika pandemi inilah kita stop kegiatan tersebut untuk menghambat perkembangan COVID hari ini. Mungkin itu saja lah dari saya yang bisa saya tanyakan, karena juga berkaitan dengan kualitas juga mungkin nggak banyak gitu kan, karena juga telah Bapak jelaskan juga tadi. Mungkin itu saja teman-teman wawancara saya pada hari ini bersama Bapak Sarino selaku Kepala Sekolah SDIT DUD Medan. Mungkin sekian dari wawancara saya terhadap Bapak Sarino. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.